10 cara Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan. Pernahkah Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan? Bahwa orang yang mempertanyakan keilahian Yesus, mereka meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka terutama berasal dari agama lain, tetapi ada juga dari kalangan Kristen sendiri. Yang disebut terakhir ini biasanya adalah kaum liberal atau kelompok yang tidak mengakui ajaran Allah Tritunggal, yang umumnya diterima oleh berbagai denominasi gereja Kristen. Alasan utama kelompok-kelompok ini menolak keilahian Yesus adalah karena menurut mereka tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menyebutkan bahwa Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan. Ia tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan," atau "Akulah adalah Tuhan," atau "Aku adalah Allah." Mereka juga mengatakan bahwa klaim keilahian atau ketuhanan Yesus berasal dari para muridnya kemudian, bukan dari dirinya sendiri. Apakah benar demikian? Pernahkah Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan? Ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, apakah Yesus sendiri pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan dengan berkata, "Akulah Tuhan," "Aku adalah Tuhan," atau "Aku adalah Allah"? Kedua, jika tidak pernah, apakah hal itu berarti bahwa Ia bukan Tuhan? Untuk jawaban pertanyaan pertama, jika arti mengklaim diartikan bahwa Yesus secara verbal berkata, "Akulah Tuhan, Aku adalah Tuhan, dan Aku adalah Allah," maka dapat dikatakan bahwa hal itu memang hampir tidak pernah. Hanya satu kali Yesus pernah mengklaim seperti itu, yakni dalam Yohanes 13 ayat 13. "Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan." Namun makna kata Tuhan di sini tidak dapat dipastikan apakah dalam arti yang ilahi atau dalam arti manusia biasa, yakni Tuhan. Sebab dalam bahasa Yunani kata Tuhan bisa berarti baik, Tuhan atau yang ilahi, maupun Tuhan yang insani. Lalu untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah jelas tidak. Mengapa? Karena untuk menegaskan keilahiannya, Yesus tidak harus mengatakan kata-kata, "Akulah Tuhan, Aku adalah Tuhan, dan Aku adalah Allah." Dia punya cara tersendiri dalam menyatakan keilahiannya. Untuk itu kita perlu memeriksa kata-katanya. Apakah memang di situ ada pengakuan atau keilahiannya atau tidak? Ada banyak kata-kata Yesus sendiri yang jika kita cermati sebenarnya merupakan klaimnya terhadap keilahiannya. Itu adalah cara Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Di sini telah dicantumkan 10 diantaranya dan akan diberikan penjelasannya secara singkat. Berikut ke-10 perkataannya tersebut. Yesus menyatakan bahwa Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Ketika menyembuhkan orang lumpuh, Yesus berkata kepadanya bahwa dosanya telah diampuni. Para ahli Taurat yang mendengar perkataan Yesus tersebut sangat terkejut, sebab mereka tahu bahwa tidak ada orang yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Dan mereka menganggap Yesus telah menghujat Allah. Markus 2 ayat 6-7. Tetapi Yesus kembali menegaskan kepada mereka bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi jelas melalui tindakannya dalam mengampuni dosa manusia, serta melalui perkataannya sendiri yang menegaskan bahwa Ia punya kuasa dalam mengampuni dosa. Yesus secara tidak langsung mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan Allah yang sejajar dengan Allah Bapa. Sebab siapakah yang berkuasa mengampuni dosa manusia selain Allah? Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Ketika Yesus diadili oleh para pemimpin Yahudi, sesaat telah Ia ditangkap, Ia tidak banyak berbicara. Ia lebih banyak diam, karena Ia tahu bahwa tidak ada gunanya Ia berbicara kepada orang yang tidak percaya kepadanya dengan hanya membencinya. Namun ketika Ia ditanya oleh imam besar perihal keilahiannya,
Maka ia pun menjawabnya. Dalam menjawab pertanyaan imam besar Yahudi, Yesus mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah. Istilah anak Allah dipahami sebagai hubungan yang unik dengan Allah. Dalam pemahaman orang Yahudi, mengakui diri sebagai anak Allah berarti menyamakan diri dengan Allah, yang berarti menghujat Allah, yang akibatnya adalah hukuman mati. Itulah sebabnya para pemimpin Yahudi menganggap Yesus telah menghujat Allah yang layak dihukum mati. Jadi dengan mengakui dirinya sebagai anak Allah, Yesus ingin menyatakan bahwa ia adalah Allah. Allah anak, oknum kedua dari Tritunggal Allah, yang datang ke dunia menjadi manusia. Tidak ada seorang pun di antara orang Yahudi yang berani berkata bahwa ia adalah anak Allah, sebab mereka tahu bahwa hal tersebut sama saja dengan menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu merupakan penghujatan kepada Allah yang layak diganjar dengan hukuman mati. Yesus berani mengatakan bahwa ia adalah anak Allah dengan kesadaran penuh bahwa dengan berkata demikian, ia menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Mengapa? Karena ia memang anak Allah yang sejajar dengan Allah Bapa. Yesus mengatakan bahwa ia berkuasa atas surga dan bumi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus berkata bahwa otoritas atas surga dan bumi telah diberikan Bapa kepadanya. Hal ini dikatakannya setelah ia bangkit dari kematian. Tidak ada nabi, rasul, pemimpin agama, ataupun pemimpin politik yang pernah diberi oleh Bapa kuasa sebesar itu. Tidak mungkin juga ada manusia yang mampu memimpin secara adil dan benar atas surga dan bumi. Hanya Tuhanlah yang mampu memerintah surga dan bumi. Karena itu Yesus pastilah Tuhan. Dan karena ia berkuasa atas surga dan bumi, maka semua bangsa harus dijadikan muridnya. Kekuasaan Yesus atas seluruh surga dan bumi akan tergenapi secara penuh pada akhir zaman. Yesus berkata bahwa ia tak berawal dan tak berakhir. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Ayat di atas adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Yohanes ketika ia sudah ada di surga. Bandingkan dengan perkataan Allah Bapa ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Kedua ayat di atas yang masing-masing diucapkan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus diambil di Yesaya 44 ayat 6 yang merupakan perkataan Allah sendiri. Jelas hal ini adalah sebuah pengakuan Yesus secara tidak langsung bahwa ia adalah Tuhan, walaupun dia tidak memakai istilah Tuhan, sebab siapakah yang kekal adanya, tidak berawal dan tidak berakhir selain daripada Tuhan itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa ia akan datang sebagai hakim manusia kelak, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Banyak orang dari berbagai agama yang mempercayai bahwa kelak pada suatu waktu akan ada masa penghakiman di mana Tuhan sendiri yang menjadi hakimnya. Tetapi dalam ayat di atas, Yesus menegaskan bahwa dialah yang akan datang kelak menghakimi manusia, bukan orang lain atau Tuhan yang lain. Hal ini berarti Yesus adalah Tuhan, sebab tidak seorang pun yang berkuasa menghakimi manusia pada akhir zaman. Hanya Yesus bersama Bapanya yang kelak mengadili semua manusia. Wahyu 22 ayat 1. Yesus mengatakan pada akhir zaman banyak orang yang berseru kepadanya sebagai Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Matius 7 ayat 22. Tuhan Yesus berkata bahwa pada akhir zaman akan banyak orang yang berseru kepadanya dan memanggilnya Tuhan. Mereka mengaku telah bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi namanya, dan mengadakan banyak mujizat demi namanya. Namun Tuhan Yesus akan menolak mereka.
bukan karena ia bukan Tuhan seperti yang mereka panggil, tetapi karena mereka melakukan kejahatan. Matius 7 ayat 23. Perlu diperhatikan konteks perkataan Yesus ini adalah akhir zaman. Maka tentu Tuhan yang dimaksud adalah dalam pengertian ilahi, sebab hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi manusia pada akhir zaman. Yesus mengatakan bahwa hidup mati semua orang tergantung pada dirinya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26a. Siapakah manusia dari dunia ini? Apakah ia nabi, rasul, pemimpin agama, atau pemimpin politik dan pemerintahan yang berkuasa menentukan nasib akhir manusia? Tidak ada. Hanya Tuhan yang berkuasa menentukannya. Dan Tuhan Yesus melakukan hal itu. Nasib akhir manusia, apakah ia kelak pergi ke surga atau ke neraka, ditentukan oleh imannya kepada Tuhan Yesus. Jika nasib akhir seluruh umat manusia tergantung pribadi Yesus, maka hal itu berarti bahwa ia pastilah bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang ilahi. Yesus menyatakan bahwa perkataannya kekal adanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31. Tuhan Yesus mengatakan bahwa perkataannya kekal dan tidak akan berlalu. Tidak ada seorang manusia pun yang mempunyai perkataan yang kekal yang tidak akan berlalu. Di sisi lain, hanya Allah Bapa yang mengatakan bahwa perkataannya atau firman-Nya tidak akan berlalu. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Yesus berkata bahwa Dia dengan Allah adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus memiliki hubungan yang unik dengan Allah Bapa yang tidak dimiliki oleh siapapun di antara manusia, bahkan di antara para malaikat. Mengatakan dirinya dan Allah Bapa adalah satu, berarti Yesus menyamakan dirinya sendiri dengan Allah Bapa. Jadi Yesus juga pasti Tuhan, seperti halnya Bapa yang perkataannya kekal. Dan hal itu telah dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai sebuah penghujatan. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi tersebut berusaha melempari Tuhan Yesus dengan batu. Yohanes 10 ayat 31 sampai 33. Memang tidak ada orang Yahudi yang pernah berkata bahwa dia dengan Allah adalah satu, karena orang tersebut dianggap menyejajarkan dirinya dengan Allah, dan itu adalah penghujat dan pantas dihukum mati. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ia dan Allah Bapa adalah satu dan tak terpisahkan. Itu artinya bahwa ia menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan atau Allah atau anak yang sejajar dengan Allah Bapa. Yesus berkata bahwa ia berasal dari surga. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 23. Yesus lahir ke dunia sebagai manusia. Lahir dari rahim seorang wanita, yakni Maria. Namun dia bukanlah hasil persetubuhan antara Yusuf dengan Maria. Sebab Maria mengandung karena Roh Kudus, jadi ia bukanlah dari dunia ini, tetapi dari surga. Hal ini adalah pengakuan Yesus secara tidak langsung bahwa ia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, dari surga turun ke bumi, sebab tidak ada manusia yang berasal dari surga. Di surga selain Tuhan, yang ada hanyalah para malaikat. Karena Yesus bukan malaikat, maka tentu ia adalah Tuhan. Itulah 10 cara Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Mengapa Yesus tidak berbicara secara terang-terangan, akulah Tuhan Allah, atau aku adalah Tuhan Allah? Tentu karena ia datang ke dunia bukan untuk mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, tetapi dengan berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba, lalu menderita dan mati untuk menebus manusia dari dosa. Markus 10 ayat 45. Jika channel ini memberkati Anda, jangan lupa untuk membagikannya kepada rekan-rekan jejaring sosial Anda.
melalui tombol share yang tersedia pada artikel ini. Anda juga dapat memberikan tanggapan komentar, saran atau pertanyaan seputar channel ini pada kolom komentar yang tersedia di bawah ya.